Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmawati, NIM 0320001091, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD kelas L, tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan membahas 1. Pengertian dan prinsip ajaran Islam. Pertama, kita akan membahas apa itu pengertian ajaran Islam. Ajaran Islam adalah agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Dan kita akan membahas prinsip ajaran Islam. Prinsip ajaran Islam ada 7. 1. Tauhid. Tauhid adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 2. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-qis. Al-Mizan yang berarti keadilan dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. 3. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan dalam berdasarkan wahyu dan akal. 4. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. 2. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Tunggu Aci. 5. Prinsip persamaan atau egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah Al-Sahihah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. 6. Prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna yang saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 7. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya toleransi dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. 2. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya ke jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya. 3. Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Al-Sunnah memiliki peran sebagai sumber ajaran Islam untuk menjadi penjelasan tentang isi-isi Al-Quran. Karena Al-Quran membutuhkan penjelasan yang lebih dalam dan Nabi sangat mengharapkan umatnya untuk mengikuti ajarannya. 4. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad, sumber pengembangan hukum Islam. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu permasalahan. Mencari ilmu sesuatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan dengan matang. 5. Membangun paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. 1. Dengan mempelajari dasar-dasarnya dan ikut pengajian atau mendengar ceramah. 2. Bersikap, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan apa yang diatur dan dicantumkan dalam Al-Quran dan tidak melakukan perbuatan atau sikap yang negatif atau dilarang Al-Quran. 3. Dalam menghadapi masa modern dapat menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam bertingkah dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kurang kata atau lebihnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.